Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Enki dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Yang pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu tokoh yang juga pimpinan umum Yayasan Pendidikan Islam Safatul Qalbi, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Satiri Matrais LCMA. Assalamualaikum Pak Haji, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Kiai, sebelumnya kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan. Jadi beberapa waktu lalu kami membuka pertanyaan melalui Instagram dan alhamdulillah dari beberapa kawan-kawan Nurul Qalbi memberikan pertanyaan dan kami himpun pertanyaan itu sebanyak 4 pertanyaan. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah, saya mohon izin membacakan Pak Kiai. Pertanyaan pertama dari @FZNRDS. Ini agak-agak ribet ini baca ini, kayaknya Betawi banget ini. Pak Kiai, mohon izin bertanya, tips agar bisa menghafal Al-Quran. Mohon izin ditanggapi Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Persoalan Al-Quran merupakan salah satu memang pedoman hidup kita. Jadi seorang yang memang merasa beragama Islam, maka dia dituntut untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi itu suatu kewajiban. Oleh karena itu, dalam berinteraksi kepada Al-Quran ada beberapa tahapan terkait dengan yang ditanyakan tadi, bahwasanya tips untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama memang harus ditanamkan niat yang kuat, azam ya. Itu merupakan satu pondasi dalam seluruh perbuatan, apalagi terkait dengan Al-Quran yang menjadi pedoman dasar dari kehidupan kita. Nah, jika sudah memiliki satu niat yang kuat atau azam, maka dengan sendirinya nanti akan ada refleksi dalam diri kita bahwa kita ingin benar-benar melaksanakan atau berinteraksi dengan Al-Quran itu. Karena dari niat itu akan terbangun kembali keinginan-keinginan yang lainnya. Jadi yang pertama untuk kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik itu adalah harus dengan memiliki niat yang kuat. Nah, yang kedua adalah bahwa dalam berinteraksi Al-Quran itu harus pandai membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran pun disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan secara tartil. Niat didukung dengan apa? Dengan kemampuan kita. Tidak bisa kita hanya sekedar niat, ya, kemudian bacaan Al-Quran sendiri kita masih belum mapan. Ya. Jadi memang harus tuntut dengan bacaan-bacaan yang baik. Karena dengan sendirinya nanti ketika bacaan kita sudah baik, kemudian kita memiliki niat yang kuat, maka akan timbul satu keinginan kita untuk menghafal Al-Quran. Ya. Jadi 2 poin penting itu, dengan niat kemudian bisa membaca Al-Quran, ya. Kemudian juga yang ketiga itu, di samping kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, harus mudawamah, ya. Artinya apa? Melakukan satu perbuatan itu memang secara terus menerus, istiqomah, berkelanjutan, betul. Karena dengan 2 faktor tadi, kalau tidak didukung dengan sifat kita yang memiliki istiqomah, itu tidak akan bisa, ya. Niat kuat, kemudian bisa membaca Al-Quran, tetapi
kita tidak apa? Tidak bisa melakukan perbuatan itu secara terus-menerus, tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Kata Rasulullah juga khairul a'mal adwamuha, sebaik-baik perbuatan itu ya harus dengan istiqomah ya. Jadi ketiga pilar ini cukup penting untuk kita bisa menghafal Al-Qur'an ya. Di samping nanti ada teknis-teknisnya, ada waktu-waktu yang harus kita bagi, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan untuk kita bisa menerapkan hafalan Al-Quran dengan baik. Saya kira itu tiga pilar. Poin Pak Haji. Yang pertama tadi kukuhkan niat, perkuat niat. Yang kedua tadi harus didukung juga dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir kontinuitas ya, berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak. Pak Kiai, ini ada pertanyaan kedua ya, yang ditanyakan oleh Ed Adinayah. Nah ini kayaknya orang-orang Betawi juga nih kayaknya nih. Pengen hafalan mutkin, tapi malas murojaah. Biar gak malas murojaah bagaimana Pak Kiai? Nah mungkin dari Pak Kiai bisa memberikan tips bagaimana sih murojaah kitab mutkin. Baik, mohon ditanggapi Pak Kiai. Memang dikatakan kita sudah hafal Al-Quran, paling tidak standarisasinya kita sudah mutkin, artinya sudah mantap kita benar-benar menghafal Al-Quran, baik itu dari segi mungkin bacaannya ya, kemudian tartilnya dan lain-lainnya. Tetapi persoalan itu di dalam kita menghafal Al-Quran memang ada tahapan-tahapan murojaah ya. Dan memang harus kita tempuh itu ya. Tidak, ibarat kita kalau kita haus maka harus kita minum, kalau kita lapar maka harus kita makan. Tidak mungkin lapar kita hilang di sekitar kita apa? Kita pengen tapi kita tidak lakukan dengan tindakan. Sama halnya dengan kita mau menghafal Al-Quran tanpa murojaah tidak bisa gitu. Memang itu harus kita tempuh. Bagaimana supaya kita tidak malas dengan murojaah ya. Murojaah itu kita lakukan dengan berbagai macam cara ya. Memang standarisasi orang yang hafal Al-Quran itu adalah di saat dia melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu dengan sholat sunnah, itu dia praktekkan dalam hafalannya gitu. Jadi hafalan itu harus diterapkan. Itu waktu yang memang harus dilakukan. Jadi standarisasi orang yang benar hafal ketika dia sholat itu dia menghafal Al-Quran, hafalannya itu. Jadi tidak dengan surah-surah yang misalkan kita kadang sholat maghrib surahnya yang pendek ya. Al-Kafirun misalnya. Al-Kafirun, kemudian Anas ya. Jangan seperti itu. Ketika kita sudah hafal Quran, nah barangkali sambil kita murojaah kita lakukan. Sembari sholat kita ulang-ulang. Kita ulang itu kan. Itu yang pertama ya. Nah juga walaupun demikian kita harus mengatur waktunya gitu ya. Artinya waktu kita bagi, kapan waktu murojaah. Saya katakan salah satu rangkaian tahapan kita mutkin itu harus dengan murojaah ya. Nah murojaah agar kita tidak malas ya, apapun kita cari waktu-waktu yang terbaik gitu. Tidak harus waktu monoton ya. Misalkan waktunya ya mungkin kita bisa di lapangan terbuka ya, atau mungkin sembari kita mendengarkan tilawah-tilawah lewat audio visual, itu juga salah satu bentuk murojaah. Barangkali kalau kita tidak sempat kita murojaah secara monoton, kita bisa mungkin lewat audio visual ya. Jadi ketika orang membacakan kita sudah sambil dalam hati kita membacakan. Itu cara salah satu juga untuk menghindari kebosanan kita menghafal Al-Quran. Jadi murojaah sekaligus memanfaatkan teknologi ya. Nah, itu harus kita audio visual. Betul, itu harus kita manfaatkan ya. Jadi langkah-langkahnya banyak untuk seperti itu.